Ada sebuah video yang sedang viral saat ini. Seorang wanita menampar seorang pria berulang kali sementara pria itu berdiri di sana menerima tamparan tersebut sampai tiba-tiba dia tidak tahan lagi. Satu tamparan balik dan dia langsung terjatuh ke tanah karena terkejut. Komentar-komentar yang diberikan terbagi. Setengah menyebutnya kasar, setengah bertanya apa yang dia harapkan. Namun video ini mewakili sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi saat ini. Beberapa wanita berjalan di jalan yang berbahaya sama sekali tidak menyadari tebing yang mereka dekati. Mereka keliru menganggap pengendalian diri sebagai kelemahan, mencampur adukan perilaku beradab dengan ketidakmampuan, dan melampaui batasan yang sepanjang sejarah tak seorang pun berani langgar. Izinkan saya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa kesalahpahaman ini dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan bagi siapapun. Pertentangan antara pengendalian diri dan kekuatan laki-laki adalah dinamika yang paling disalahpahami dalam masyarakat modern. Ketika seorang pria tidak bereaksi terhadap provokasi, itu bukan karena dia tidak mampu. Itu karena dia memilih untuk tidak melakukannya. Setiap pria tahu bahwa ia bisa mendominasi hampir semua wanita secara fisik dalam hitungan detik. Kita sedang berbicara tentang makhluk yang rata-rata 40% lebih kuat dengan tulang yang lebih padat, refleks yang lebih cepat, dan jutaan tahun pemrograman evolusi untuk kekerasan. Fakta bahwa pria tidak memanfaatkan keunggulan ini bukanlah suatu kelemahan. Ini adalah peradaban. Saya memberikan konseling kepada pria yang bercerita tentang saat-saat di mana mereka harus pergi secara fisik daripada bereaksi. Pacar salah satu klien melemparkan piring ke arahnya saat bertengkar. Piring-piring pecah berhamburan, membentur dinding, gelas-gelas beterbangan melewati kepalanya. Dia berdiri di sana menerimanya lalu berjalan keluar. Dia menyebutnya pengecut karena pergi. Dia berkata kepada saya, "Jika saya membalas dengan melempar sesuatu saja, saya akan dipenjara. Jika saya meraih pergelangan tangannya untuk menghentikannya, itu akan dianggap sebagai penyerangan. Jadi saya pergi." Itu bukanlah sikap pengecut melainkan pengendalian diri yang luar biasa. Sikap menahan diri yang ditunjukkan pria setiap hari adalah sebuah pilihan yang membutuhkan disiplin terus-menerus. Setiap pria pernah merasakan luapan amarah ketika dihina, dorongan naluriah untuk menegakkan dominasi. Namun kita menekan hal itu. Kami pergi. Kita menarik napas dalam-dalam. Kami pergi ke gym dan memukul samsak bukan orang. Ini tidak alami. Itu adalah perilaku yang dipelajari dan bertentangan dengan setiap naluri. Sebagian orang mulai menganggap pengekangan ini sebagai hal yang biasa, bahkan mengejeknya. Sepanjang sejarah, provokasi tanpa kendali terhadap laki-laki jarang terjadi karena semua orang memahami risikonya. Pada tahun 1850, Anda tidak akan menampar seorang pria kecuali Anda siap menghadapi konsekuensi langsung. Anda tidak seharusnya mempermalukan seseorang di depan rekan-rekannya tanpa mengharapkan pembalasan. Terdapat mekanisme pengawasan dan keseimbangan alami yang menjaga interaksi tetap saling menghormati atau setidaknya berhati-hati. Pemeriksaan-pemeriksaan itu kini telah hilang, digantikan oleh hukum dan pengkondisian sosial. Namun, realitas yang mendasarinya tidak berubah. Dinamika antara rasa tidak hormat dan konsekuensi telah mencapai titik kritis. Sebagian wanita telah menyadari bahwa mereka dapat mengatakan apa saja, melakukan apa saja, bertindak dengan cara apapun terhadap pria tanpa hukuman yang berarti. Lempar barang, dia tidak bisa membalas, teriak di depannya, dia harus menerimanya. Hancurkan hartanya, lebih baik dia jangan menyentuhnya. Namun inilah yang tidak mereka pahami. Pengendalian diri tidaklah tak terbatas. Setiap orang memiliki titik batas kesabaran, dan ketika titik itu tercapai, konsekuensinya bisa sangat berat. Perilaku modern terkadang mengabaikan hierarki alami dan batasan pribadi sepenuhnya. Saya pernah melihat video-video wanita yang mendekati pria secara langsung, saling menabrakkan dada, dan menantang mereka untuk melakukan sesuatu. Wanita-wanita yang sama ini tidak akan pernah melakukan hal ini kepada beruang, singa, atau bahkan anjing besar. Mengapa? Karena mereka memahami bahwa makhluk-makhluk itu mungkin bereaksi dengan kekerasan. Namun bagi para pria, mereka telah diberitahu bahwa pengekangan itu dijamin permanen dan tak terpecahkan. Bukan, bagi sebagian orang, tindakan memprovokasi dan mengejek laki-laki telah menjadi hiburan. Media sosial dipenuhi video di mana wanita mempermalukan pacar mereka demi mendapatkan like, mengejek tubuh mereka, penghasilan mereka, dan kinerja mereka. Mereka tahu dia tidak akan membalas dendam karena orang baik tidak akan melakukannya.
Namun setiap ejekan, setiap penghinaan, setiap provokasi, semuanya merupakan tabungan yang pada akhirnya akan menuntut pembayaran. Seorang klien menunjukkan kepada saya TikTok pacarnya di mana pacarnya memberi nilai 6 dari 10 kepada dirinya di mata pengikutnya sambil menyebutkan kekurangan-kekurangan dirinya dalam membuat konten. Dia duduk di sana dalam diam sementara ratusan orang asing menertawakannya di kolom komentar. Dia tidak mengatakan apapun, tidak bereaksi, hanya memendamnya. 3 bulan kemudian dia meninggalkannya tanpa penjelasan. Dia terkejut, tidak mengerti apa yang terjadi. Sikap tidak hormat itu telah mengikis segalanya hingga tak ada yang tersisa. Kesalahpahaman tentang kesetaraan mungkin merupakan khayalan yang paling berbahaya. Sebagian wanita benar-benar percaya bahwa mereka setara secara fisik dengan pria, bahwa satu-satunya perbedaan adalah pengkondisian sosial. Mereka terlalu banyak menonton film di mana wanita seberat 120 pon mengalahkan pria seberat 200 pon. Mereka telah diberitahu, apapun yang bisa dia lakukan, kamu bisa melakukannya lebih baik. Ini bukanlah pemberdayaan, ini adalah fantasi berbahaya yang mengabaikan realitas biologis. Saya mengenal seorang wanita yang benar-benar percaya bahwa dia bisa membela diri terhadap pria manapun karena dia mengikuti kelas bela diri, kursus 6E, dan dia pikir dia bisa menghadapi konfrontasi nyata. Rasa percaya diri yang berlebihan ini, penyangkalan terhadap kenyataan ini menempatkan orang-orang dalam situasi berbahaya yang tidak mereka siapkan. Kelas kickboxing akhir pekan Anda tidak akan mampu mengatasi 50 pon otot dan agresi yang dipicu testosteron. Narasi sosial dan media mendorong gagasan bahwa pengekangan diri laki-laki bersifat permanen, bahwa itu sudah tertanam dalam diri mereka, bahwa laki-laki tidak akan atau tidak mampu menanggapi agresi perempuan. Mengabaikan realitas biologis dan praktis akan selalu menciptakan situasi yang tidak aman. Beberapa wanita akan mengikuti orang asing ke tempat parkir bawah tanah pada malam hari untuk melanjutkan perdebatan, tanpa memahami bahayanya. Mereka akan meningkatkan konfrontasi fisik dengan pria yang ukurannya 2 kali lipat dari mereka. Mereka akan terus menekan, percaya bahwa kontrak sosial akan melindungi mereka. Namun kontrak sosial bisa runtuh di saat-saat emosi yang ekstrim. Mari kita bahas tentang perubahan sosial dan historis. Di masa lalu, perempuan bertindak hati-hati di sekitar laki-laki bukan karena moralitas, melainkan naluri bertahan hidup. Anda tidak memprovokasi seseorang yang secara fisik mampu mengalahkan Anda. Anda tidak memprovokasi seseorang yang perlindungannya Anda butuhkan. Anda tidak bersikap tidak hormat kepada seseorang yang kerjasamanya sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Ini bukanlah penindasan, itu adalah kearifan praktis. Masyarakat modern telah mengurangi banyak risiko alam melalui perlindungan budaya dan hukum. Di sebagian besar kota di negara-negara barat, wanita diperbolehkan berjalan sendirian di malam hari. Mereka bisa bercerai tanpa menjadi miskin. Mereka bisa bekerja, memiliki properti, dan hidup mandiri. Ini adalah perkembangan yang baik. Namun, sebagian orang salah mengartikan perlindungan ini sebagai kekebalan. Mereka telah lupa bahwa peradaban hanyalah lapisan tipis yang menutupi realitas purba. Pergeseran ini telah mengubah dinamika hubungan pria dan wanita dengan cara yang belum sepenuhnya dipahami oleh siapapun. Kaum pria diharapkan untuk mempertahankan perlindungan tradisional sambil menerima ketidakadilan modern. Jadilah kuat tetapi jangan menjadi racun. Bersikap protektif tetapi jangan mengontrol. Terimalah pukulan-pukulan itu tetapi jangan pernah membalas. Disonansi kognitif yang ditimbulkannya tidak berkelanjutan. Frustrasi dan penarikan diri dari kaum pria adalah konsekuensi yang paling terlihat saat ini. Para pria tidak menjadi pelaku kekerasan. Mereka meninggalkan hubungan, pernikahan, dan ekspektasi masyarakat. Kurangnya rasa hormat dan pengakuan menyebabkan ketidakpedulian massal. Mengapa melindungi seseorang yang mengejekmu? Mengapa harus menafkahi seseorang yang meremehkan Anda? Mengapa ikut serta dalam sistem yang menjelek-jelekan Anda? Seorang teman saya, seorang insinyur yang sukses, baru saja memutuskan untuk berhenti sepenuhnya. Menjual rumahnya, membeli sebuah pondok di hutan, bekerja jarak jauh, tidak berkencan, tidak menjalin hubungan, kontak sosial sangat minim. Dia berkata kepada saya lelah diperlakukan seperti wanita yang cacat, benda rusak yang perlu diperbaiki, ancaman yang perlu ditahan. Di sini saya hanyalah seorang pria dan itu sudah cukup. Dia tidak sendirian. Jutaan orang membuat pilihan serupa. Eksploitasi dan penghinaan yang terus-menerus mendorong kaum pria untuk menarik diri sepenuhnya dari dukungan dan keterlibatan.
Mereka adalah orang-orang yang sama yang memelihara infrastruktur, yang menjaga agar masyarakat tetap berjalan, yang melakukan pekerjaan berbahaya yang tidak diinginkan orang lain. Apa yang terjadi ketika mereka memutuskan bahwa itu tidak lagi sepadan? Kita mulai melihat jawabannya, dan itu tidak menyenangkan. Dinamika kekuasaan gender telah bergeser dengan cara yang kompleks. Sebagian wanita telah belajar untuk secara sadar memanfaatkan sikap menahan diri pria untuk mendapatkan keuntungan. Mereka tahu bahwa mereka bisa bersikap agresif tanpa konsekuensi. Mereka tahu bahwa mereka bisa membuat tuduhan tanpa bukti. Mereka tahu bahwa sistem pada umumnya akan berpihak kepada mereka. Kekuasaan ini memabukkan dan, seperti semua kekuasaan, ia merusak. Saya pernah melihat hubungan di mana perempuan menggunakan ancaman kekerasan untuk mengendalikan laki-laki, bukan kekerasan yang mereka lakukan, melainkan potensi kekerasan yang dimiliki laki-laki tersebut. Jika kamu meninggikan suara, aku akan menelepon polisi dan mengatakan aku takut. Jika kamu mencoba pergi, aku akan bilang kamu yang mendorongku. Pria itu terjebak karena tahu bahwa tindakan defensif apapun akan diartikan sebagai agresi. Dia boleh memukulnya, tetapi jika dia menahan pergelangan tangannya, dialah yang menjadi pelaku kekerasan. Struktur sosial dan sistem hukum cenderung melindungi perempuan yang pada umumnya baik tetapi dapat dimanipulasi. Model Julut berarti bahwa di banyak tempat polisi secara otomatis menangkap pria dalam perselisihan rumah tangga. Sebagian wanita mengetahui hal ini dan menggunakannya sebagai senjata. Tuduhan semata berubah menjadi vonis. Sistem yang seharusnya melindungi malah menjadi alat penyalahgunaan. Inilah yang banyak orang tidak pahami tentang prinsip-prinsip biologi dan kelangsungan hidup. Kekuatan dan kemampuan fisik menciptakan hierarki alami yang membutuhkan rasa saling menghormati. Di seluruh alam, makhluk yang lebih lemah menunjukkan perbedaan dibandingkan dengan makhluk yang lebih kuat. Bukan karena penindasan, tetapi demi bertahan hidup. Manusia tidak terlepas dari kenyataan ini hanya karena kita memiliki ponsel pintar dan media sosial. Mengabaikan prinsip-prinsip ini merupakan penyimpangan dari perilaku naluriah yang telah menjaga kelangsungan hidup spesies kita selama ribuan tahun. Sebagian wanita akan secara agresif menghadapi pria, mendekati mereka, bahkan memulai kontak fisik karena percaya bahwa mereka dilindungi oleh aturan sosial. Namun, di saat-saat emosi memuncak, naluri dasar dapat mengalahkan pengaruh sosial. Saat itulah tragedi terjadi. Ketidaksesuaian antara budaya dan realitas di zaman modern ini menciptakan situasi yang berbahaya. Narasi budaya mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan identik kecuali dalam hal sosialisasi. Realita menunjukkan bahwa pria melakukan 96% pembunuhan di seluruh dunia. Budaya mengatakan bahwa perempuan bisa melakukan apa saja yang bisa dilakukan laki-laki. Realita menunjukkan bahwa pria mendominasi setiap olahraga di mana kekuatan dan kecepatan sangat penting. Kesenjangan antara narasi dan realitas ini menyebabkan orang-orang terluka. Rasa percaya diri yang berlebihan dan provokasi yang didasarkan pada kesenjangan ini semakin meningkat. Sebagian wanita benar-benar percaya bahwa mereka dapat melawan pria secara fisik dan menang. Mereka telah diberitahu bahwa mereka sama kuatnya, sama mampunya. Jadi mereka memperburuk situasi yang seharusnya dihindari oleh generasi sebelumnya. Mereka menulis cek yang tidak mampu dibayarkan oleh tubuh mereka, dengan keyakinan bahwa masyarakat akan menutupi defisit tersebut. Dampaknya terhadap hubungan sangat menghancurkan. Bagaimana Anda bisa membangun keintiman dengan seseorang yang tidak menghargai batasan Anda? Bagaimana Anda bisa mempercayai seseorang yang memanfaatkan pengendalian diri Anda? Bagaimana mungkin Anda mencintai seseorang yang menganggap kekuatan Anda sebagai racun, kecuali jika mereka membutuhkannya? Banyak pria yang menyimpulkan bahwa hal itu tidak mungkin, dan mereka langsung menarik diri sepenuhnya. Saya melihat pasangan di mana sang wanita terus-menerus melampaui batasan, menguji seberapa jauh dia bisa melangkah. Serangan verbal, manipulasi emosional, bahkan agresi fisik selalu melihat seberapa jauh dia akan bertahan. Dia pikir dia sedang menguji cintanya. Dia merasa dirinya sedang dilecehkan. Pada akhirnya dia akan kehilangan kesabaran atau pergi. Bagaimanapun juga hubungan itu akan berakhir. Ketidakpedulian yang meluas terhadap pengendalian diri laki-laki berdampak lebih besar pada masyarakat. Anak laki-laki muda tumbuh dengan diberitahu bahwa maskulinitas alami mereka adalah sesuatu yang beracun. Mereka diajari untuk menekan kekuatan mereka, menyangkal naluri mereka, meminta maaf atas keberadaan mereka. Lalu kita bertanya-tanya mengapa mereka bingung, marah, dan kehilangan arah. Kita telah menganggap sifat-sifat yang membangun peradaban sebagai sesuatu yang patetik.
Seruan untuk saling menghormati bukanlah tentang kembali ke masa lalu. Ini tentang mengakui kenyataan. Sikap menahan diri pria harus diakui dan dihormati sebagai sebuah pilihan. Setiap hari, ketika pria memilih untuk tidak menggunakan keunggulan fisik mereka, itu berarti mereka memilih peradaban daripada kekacauan. Pilihan itu patut diapresiasi, bukan diejek. Interaksi sosial yang sehat membutuhkan pengakuan terhadap kekuatan dan keterbatasan. Sebagian wanita perlu memahami bahwa pengendalian diri pria bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang terkendali. Sebagian pria perlu memahami bahwa pengendalian diri inilah yang membedakan kita dari hewan. Keduanya perlu menghormati keseimbangan yang menjaga agar masyarakat tetap berfungsi. Kerjasama dan pemahaman antar jenis kelamin diperlukan untuk mencegah eskalasi konflik. Kita bukan musuh. Kita adalah kekuatan yang saling melengkapi dan saling membutuhkan. Namun, kemitraan itu membutuhkan rasa saling menghormati. Anda tidak bisa membangun sesuatu yang stabil di atas fondasi penghinaan, ejekan, dan eksploitasi. Potensi reaksi negatif jika pria didorong melampaui batas adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat siapapun. Kita sudah melihat tanda-tanda peringatan. Meningkatnya jumlah pria yang meninggalkan negara-negara barat sepenuhnya karena alasan paspor. Gerakan MKT berkembang secara eksponensial. Angka kelahiran anjlok karena pria menolak untuk berpartisipasi dalam pembentukan keluarga. Ini adalah indikator awal dari sesuatu yang lebih besar yang akan datang. Jika sikap tidak hormat ini berlanjut, reaksi yang muncul bisa menjadi parah dan sulit diprediksi. Sejarah menunjukkan kepada kita apa yang terjadi ketika sekelompok besar orang merasa kecewa dengan masyarakat secara bersamaan. Tidak pernah ada kedamaian. Ini tidak pernah menyenangkan, dan itu tidak pernah baik bagi siapapun yang terlibat. Kita bermain-main dengan kekuatan yang tidak sepenuhnya kita pahami. Mengabaikan realitas ini berisiko menggoyahkan semua yang telah kita bangun. Kontrak sosial yang menjaga agar kekerasan yang dilakukan laki-laki tetap terkendali didasarkan pada rasa hormat dan timbal balik. Singkirkan hal-hal itu dan yang tersisa hanyalah dinamika kekuasaan yang mentah. Dan dalam dinamika kekuatan mentah, kekuatan fisiklah yang menang. Itu bukanlah dunia yang seharusnya diinginkan siapapun untuk ditinggali. Kritik terhadap narasi yang menyesatkan sangat penting di sini. Pesan-pesan media dan budaya melebih-lebihkan agresi laki-laki sementara meremehkan kekerasan yang dilakukan perempuan. Semua penelitian menunjukkan bahwa perempuan memulai kekerasan dalam rumah tangga dengan tingkat yang sama atau lebih tinggi daripada laki-laki. Namun Anda tidak akan pernah mengetahuinya dari pemberitaan media. Narasi yang menyimpang ini menciptakan rasa percaya diri yang semu dan kesalahpahaman yang berbahaya. Pria seringkali dicemooh dan difitnah secara tidak adil karena ciri-ciri maskulin yang normal. Persaingan yang ketat bisa menjadi racun. Kepemimpinan berubah menjadi tindakan kepemimpinan. Kekuatan menjadi ancaman. Kita benar-benar menganggap karakteristik yang membangun dan mempertahankan peradaban sebagai sesuatu yang patologis. Lalu kita bertanya-tanya mengapa para pemuda merasa bingung dan marah. Kesenjangan antara keselamatan modern dan realitas historis sangat besar. Perempuan masa kini menikmati keamanan dan kebebasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda bisa berjalan sendirian, bepergian sendirian, tinggal sendirian, bekerja di mana saja, mengatakan apa saja. Kebebasan ini ada karena laki-laki secara kolektif memilih untuk menahan diri. Ini bukan keadaan alami. Ini adalah pencapaian besar peradaban yang membutuhkan perawatan terus-menerus. Kurangnya penghargaan terhadap keseimbangan ini berkontribusi pada meningkatnya ketegangan. Sebagian wanita menganggap keselamatan mereka sebagai sesuatu yang sudah pasti, tanpa menyadari bahwa keselamatan itu justru disediakan oleh pria-pria yang mereka olok-olok. Mereka menggigit tangan yang tidak memukul mereka, tanpa menyadari bahwa tangan itu bisa mengepal kapan saja. Pembatasan itu tidak otomatis, ini adalah hadiah yang dapat dicabut. Kesadaran akan manipulasi psikologis sangat penting bagi pria saat ini. Beberapa perilaku merupakan strategi sadar untuk mendapatkan keuntungan dalam konteks sosial, romantis, atau hukum. Air mata yang muncul saat pertengkaran, tuduhan yang muncul saat putus hubungan, ancaman yang muncul ketika kendali ditantang. Mengenali pola-pola ini sangat penting untuk perlindungan. Sekarang saya mengajari para pria untuk mendokumentasikan semuanya. Simpan teks, rekam percakapan jika diizinkan secara hukum, simpanlah struk pembelian. Bukan karena semua wanita berbahaya, tetapi karena sebagian dari mereka telah belajar memanfaatkan sistem ini sebagai senjata.
Satu tuduhan palsu dapat menghancurkan hidup seseorang, dan beberapa wanita mengetahui kekuatan ini dan menggunakannya. Bersikap waspada bukanlah paranoia ketika ancaman itu nyata. Jalan berbahaya yang ditempuh sebagian wanita melibatkan mendorong pria hingga batas kemampuan mereka sambil percaya bahwa mereka terlindungi dari konsekuensi. Mereka melayang dari dahan tempat mereka duduk tanpa menyadari bahwa jatuh akan segera terjadi. Mereka menghancurkan struktur yang justru melindungi mereka tanpa memahami apa yang akan terjadi selanjutnya. Izinkan saya berbagi sesuatu yang terjadi minggu lalu. Di kedai kopi, pasangan bertengkar. Dia semakin keras suaranya, semakin agresif, bahkan mendorongnya. Dia mundur, mengangkat tangan, jelas berusaha meredakan situasi. Dia mengikuti, mendorong lebih keras, mulai memukul. Semua orang hanya menonton, tidak ada yang ikut campur. Akhirnya dia meraih pergelangan tangannya untuk menghentikan pukulan-pukulan itu. Seketika itu juga 3 pria melompat untuk melindunginya dari pria tersebut. Dia menyeringai, tahu bahwa dia telah menang. Senyum sinis itulah jalan yang berbahaya. Anggapan bahwa pengekangan laki-laki bersifat permanen adalah khayalan yang paling berbahaya. Sebagian wanita benar-benar percaya bahwa pria telah dijinakkan. Agresi maskulin itu telah dihilangkan melalui pembiakan, peradaban telah menimpa biologi. Mereka salah. Kita telah menekan, mengalihkan, dan mengendalikannya, tetapi itu masih ada di sana, menunggu. Setiap pria pasti tahu perasaan itu. Kilatan panas itu muncul saat merasa tidak dihargai, saat pandangan menyempit dan otot menegang. Detik sepersekian itu ketika kita memilih peradaban daripada naluri. Sebagian wanita belum pernah merasakan hal ini, tidak mengerti keberadaannya, dan tidak dapat memahami upaya yang dibutuhkan untuk mempertahankan kendali. Mereka salah mengira tali pengikat itu sebagai ketiadaan gigi. Penyalahgunaan perlindungan hukum dan sosial menciptakan situasi yang sangat berbahaya. Sebagian perempuan telah menyadari bahwa mereka bisa bersikap agresif, tidak sopan, dan kasar sesuka hati karena sistem melindungi mereka. Namun sistem bisa gagal. Hukum tidak menghentikan kekerasan. Mereka menghukumnya setelah itu. Dan terkadang di saat-saat emosi yang ekstrim, ancaman hukuman saja tidak cukup untuk menahan diri. Saya tidak menganjurkan kekerasan. Saya memperingatkan agar tidak menciptakan kondisi di mana hal itu menjadi tak terhindarkan. Ketika Anda mendorong seseorang hingga mencapai titik puncaknya, ketika Anda mengeksploitasi pengendalian diri mereka, ketika Anda salah mengartikan kendali diri mereka sebagai kelemahan, Anda menciptakan situasi di mana seseorang akan terluka. Dan terlepas dari apa yang ditunjukkan film, ketika kendali diri pria runtuh, wanita tidak memenangkan konfrontasi tersebut. Penyebaran ujaran ketidakadilan melalui media sosial mempercepat dinamika ini. Setiap hari, video-video yang menampilkan wanita mempermalukan, menyerang, atau mengejek pria menjadi viral. Komentar-komentar tersebut merayakannya. Ya Ratu, dia memang pantas mendapatkannya. Laki-laki itu sampah. Namun setiap video mengajarkan kepada para pemuda bahwa masyarakat tidak menghargai pengendalian diri mereka, tidak mengapresiasi kemampuan mereka untuk mengendalikan diri, dan tidak menghormati kemanusiaan mereka. Anak laki-laki muda menonton dan mempelajari pelajaran yang berbeda dari yang seharusnya. Mereka melihat bahwa bersikap hormat malah membuat Anda diejek, bahwa menunjukkan pengendalian diri malah membuat Anda dieksploitasi, bahwa menjadi orang baik tidak menghasilkan apapun selain penghinaan. Jadi mereka memilih jalan yang berbeda. Sebagian orang menarik diri sepenuhnya, sebagian lainnya merangkul maskulinitas beracun yang justru diklaim dibenci oleh masyarakat. Tidak ada satupun yang baik untuk siapapun. Trennya mulai berbalik dan sebagian orang belum siap menghadapinya. Para pria semakin enggan untuk secara otomatis tunduk kepada wanita. Kurang bersedia menerima perlakuan tidak hormat. Kurang bersedia memberikan perlindungan tanpa adanya rasa hormat timbal balik. Kesopanan tanpa syarat akan berakhir, digantikan oleh kerja sama bersyarat. Beberapa wanita mulai menyadari dan panik. Kemana perginya semua pria baik? Mereka masih di sini, tetapi mereka menjaga kedamaian mereka. Mengapa pria tidak mau berkomitmen? Karena berkomitmen pada seseorang yang tidak menghormati Anda adalah perbudakan. Mengapa pria begitu pemarah? Karena dibilang beracun hanya karena keberadaanmu, sementara kamu diharapkan untuk menjaga peradaban, itu membuat gila. Solusinya tidak rumit, tetapi membutuhkan kejujuran yang tidak ingin didengar siapapun. Sebagian wanita perlu menyadari bahwa pengendalian diri dari laki-laki adalah sebuah anugerah, bukan hak istimewa. Kekuatan laki-laki bukanlah racun, melainkan suatu kebutuhan.
Melanggar batasan pasti ada konsekuensinya. Rasa hormat itu bukan pilihan, melainkan hal yang penting untuk hubungan yang fungsional. Sebagian pria perlu memahami bahwa menahan diri bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Pergi begitu saja bukanlah tindakan pengecut, melainkan kebijaksanaan. Bahwa melindungi diri secara hukum dan emosional bukanlah paranoia, melainkan suatu kebutuhan. Bahwa Anda tidak harus menerima ketidakadilan hanya karena masyarakat mengatakan Anda harus melakukannya. Rasa saling menghormati yang dibutuhkan agar masyarakat dapat berfungsi dengan baik semakin terkikis dengan cepat. Kita terpecah menjadi beberapa kubu. Perempuan yang telah diajari bahwa laki-laki adalah musuh, pria yang telah menyadari bahwa wanita itu berbahaya. Tidak ada pihak yang saling percaya, kedua pihak bersikap defensif. Ini tidak berkelanjutan. Sesuatu harus berubah sebelum sesuatu rusak. Kerusakan antar generasi yang terjadi saat ini akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk diperbaiki. Perempuan muda yang tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka dapat melakukan apa saja tanpa konsekuensi. Para pemuda tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka pada dasarnya beracun. Keduanya tidak mampu membentuk hubungan yang sehat karena mereka telah diprogram untuk melihat satu sama lain sebagai ancaman daripada sebagai mitra. Saya melihat pasangan-pasangan berusaha mengatasi kekacauan ini, dan itu sangat menyayat hati. Pria-pria baik berjalan di atas duri, takut setiap pernyataan akan dicap sebagai pelecehan. Para wanita baik bertanya-tanya mengapa para pria tidak mau memimpin, tanpa menyadari bahwa merekalah yang membuat kepemimpinan menjadi mustahil. Keduanya menginginkan koneksi, tetapi tidak mampu menjembatani kesenjangan yang diciptakan oleh kebohongan budaya. Realitas biologis yang kita abaikan pada akhirnya akan muncul kembali. Anda tidak bisa menyangkal alam selamanya. Laki-laki lebih kuat, perempuan lebih rentan. Ini bukanlah konstruksi sosial, melainkan fakta. Berpura-pura sebaliknya tidak akan mengubah kenyataan. Hal itu hanya membuat orang tidak siap ketika kenyataan datang. Eskalasi yang kita saksikan saat ini tidak berkelanjutan. Setiap video yang menampilkan seorang wanita menyerang seorang pria tanpa konsekuensi akan mendorong terjadinya hal serupa di masa mendatang. Setiap kisah tentang seorang pria yang dihancurkan oleh tuduhan palsu membuat pria menjadi lebih defensif. Masing-masing pihak menjadi semakin ekstrim, semakin marah, dan semakin berbahaya. Ini akan berakhir buruk jika kita tidak mengoreksi arah. Sebagian wanita perlu memahami sesuatu yang sangat penting. Para pria dalam hidupmu yang menunjukkan pengendalian diri saat kamu berada dalam kondisi terburuk. Mereka tidak lemah. Mereka memilih peradaban daripada naluri mereka. Mereka memilih cinta daripada dominasi. Mereka memilih untuk menjadi lebih baik daripada sifat dasar mereka. Pilihan itu patut dihormati, bukan diejek. Sebagian pria perlu memahami sesuatu yang sama pentingnya. Sikap menahan diri Anda bukan hanya tentang menghindari penjara. Ini tentang menjadi pria yang akan dihormati oleh kakek-kakekmu. Ini tentang membuktikan bahwa kekuatan dan kelembutan dapat hidup berdampingan. Ini tentang membangun, bukan menghancurkan. Namun itu bukan berarti menerima pelecehan. Jalan ke depan membutuhkan pengakuan terhadap kebenaran yang tidak menyenangkan. Pria dan wanita berbeda, sama nilainya, tetapi berbeda kemampuannya. Saling melengkapi, bukan bersaing. Keduanya diperlukan untuk masyarakat yang berfungsi dengan baik. Keduanya layak dihormati. Keduanya sama-sama mampu membahayakan. Keduanya membutuhkan batasan. Jalan berbahaya yang ditempuh sebagian wanita tidak mengarah ke kebaikan apapun. Mendorong batasan laki-laki, mengeksploitasi pengekangan mereka, mengejek kendali mereka. Ini tidak berakhir dengan kemenangan perempuan. Pada akhirnya semua orang kalah. Karena ketika pengendalian diri kolektif kaum pria runtuh, peradaban pun ikut runtuh. Saya mengamati bagaimana para pemuda menanggapi ketidakadilan ini dengan berbagai cara. Sebagian menjadi persis seperti yang dikhawatirkan para feminis, yaitu agresif, meremehkan, dan bermusuhan. Yang lain justru menarik diri sepenuhnya, memilih permainan video dan pornografi daripada hubungan yang nyata. Kedua respons tersebut tidak sehat, tetapi keduanya merupakan reaksi yang dapat diprediksi ketika diberitahu bahwa Anda beracun hanya karena keberadaan Anda. Para wanita yang mengerti, yang menunjukkan apresiasi terhadap pengendalian diri pria, yang menawarkan rasa hormat alih-alih penghinaan, mereka tidak kesulitan menemukan pasangan yang berkualitas karena pria baik belum menghilang. Mereka menjadi selektif tentang siapa yang berhak mendapatkan perlindungan, dukungan, dan komitmen mereka. Koreksi budaya yang akan datang akan sangat keras.
Realita selalu menang melawan narasi pada akhirnya, dan kenyataan menunjukkan bahwa mendorong orang yang secara fisik lebih kuat dari Anda itu berbahaya, bahwa mengeksploitasi pengendalian diri orang lain akan menimbulkan rasa dendam. Sikap tidak hormat itu menghancurkan hubungan. Pelajaran-pelajaran ini mungkin akan dipelajari kembali dengan cara yang sulit. Sebagian wanita mulai menyadari bahwa mereka telah dibohongi, bahwa mereka tidak bisa memiliki semuanya, bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, bahwa pengendalian diri para pria tidak terjamin, bahwa perlindungan yang mereka nikmati membutuhkan rasa hormat timbal balik. Namun bagi banyak orang, kesadaran ini datang terlambat. Para pria yang tetap tenang meskipun diprovokasi adalah pahlawan yang tidak kita akui. Setiap pria yang memilih pergi begitu saja daripada membalas. Setiap pria yang tetap tenang meskipun diserang. Setiap orang yang memilih perdamaian meskipun memiliki kekuatan untuk memilih kekerasan. Merekalah orang-orang yang menjaga peradaban tetap utuh dan mereka lelah. Titik kritis semakin mendekat bagi banyak pria. Bukan kekerasan, penarikan diri, bukan agresi, ketidakpedulian, bukan kebencian, apati. Mereka tidak akan menyakiti siapapun. Mereka akan berhenti peduli, berhenti melindungi, berhenti menyediakan, berhenti berpartisipasi. Dan itu mungkin lebih buruk daripada konfrontasi. Implikasi sosial dari penarikan diri laki-laki sudah terlihat. Infrastruktur terpuruk karena kaum pria meninggalkan pekerjaan, perekrutan militer anjlok, angka pernikahan merosot, dan angka kelahiran di bawah tingkat penggantian. Ini seperti burung kenari di tambang batu bara. Tanda-tanda peringatan akan datangnya masalah yang lebih besar. Sebagian wanita memang tidak memahami bahaya yang mereka hadapi ketika memprovokasi pria. Mereka dibesarkan dalam lingkungan yang begitu aman dan terlindungi sehingga mereka lupa bahwa bahaya itu ada. Mereka seperti orang-orang yang dibesarkan di kebun binatang dan mengira harimau hanyalah kucing besar. Namun harimau tetaplah harimau, bahkan di dalam kandang. Sikap menahan diri yang ditunjukkan pria bukan hanya bersifat pribadi. Ini adalah bagian dari peradaban. Setiap orang yang tidak bereaksi terhadap provokasi berarti menjaga ketertiban sosial. Setiap orang yang menghindari konfrontasi berarti menjaga perdamaian. Ini bukanlah kelemahan. Ini adalah bentuk kekuatan tertinggi. Namun kekuatan itu tidak tak terbatas. Eksploitasi pengekangan laki-laki telah menjadi begitu dinormalisasi sehingga menunjukkannya menjadi kontroversial. Sebagian wanita benar-benar percaya bahwa mereka seharusnya bisa memukul pria tanpa konsekuensi, bahwa mereka seharusnya bisa menghancurkan harta benda pria tanpa pembalasan, bahwa mereka seharusnya bisa mempermalukan pria tanpa mendapat balasan. Ini bukan kesetaraan, ini supremasi. Jalan berbahaya itu mengarah ke tebing dan beberapa wanita berlari ke arahnya dengan kecepatan penuh. Mereka menghancurkan orang-orang yang seharusnya melindungi mereka. Mereka menjauhkan diri dari para pria yang seharusnya menafkahi mereka. Mereka mengejek pria-pria yang akan mencintai mereka. Dan ketika mereka sampai di tebing itu, mereka akan bertanya-tanya kemana perginya semua orang baik. Namun orang-orang baik itu tidak pergi kemanapun. Mereka baru saja berhenti memainkan permainan yang sudah dicurangi. Mereka berhenti menerima ketidakadilan sebagai harga yang harus dibayar untuk sebuah persahabatan. Mereka berhenti mengorbankan harga diri mereka demi sebuah hubungan. Mereka memilih diri mereka sendiri, kedamaian mereka, keselamatan mereka. Dan jujur saja banyak yang lebih bahagia karenanya. Peringatan yang saya berikan bukanlah ancaman. Ini adalah pengamatan terhadap pola. Ketika Anda menekan orang terlalu jauh, mereka akan melawan balik atau pergi. Ketika Anda menyalahgunakan pengendalian diri, pada akhirnya itu akan berakhir. Ketika kamu salah mengartikan kebaikan sebagai kelemahan, kamu akan belajar pelajaran yang pahit. Beberapa wanita akan segera mempelajari pelajaran ini dan itu tidak akan menyenangkan. Saya ingin mendengar kabar dari Anda. Para pria, bagikan kisah Anda tentang bagaimana menahan diri saat diprovokasi. Ceritakan kepada kami tentang saat-saat ketika Anda memilih untuk pergi padahal Anda sebenarnya bisa membalas. Para wanita yang mengerti, beritahu kami bagaimana Anda menunjukkan apresiasi terhadap pengendalian diri kaum pria. Mari kita mulai percakapan tentang saling menghormati sebelum terlambat. Karena jalan yang kita tempuh saat ini tidak mengarah kemanapun yang baik dan kita semua perlu memilih arah yang lebih baik sebelum ada yang terluka.